Ada seseorang meninggalkan komentar di salah satu video saya minggu lalu yang benar-benar membuat saya terpaku. Dia menulis bahwa setelah menonton konten saya, dia melihat tumpukan suplemen seharga $100 miliknya dan merasa sakit secara fisik. Dia merasa seolah-olah telah membuang uang jutaan rupiah dengan percuma. Dia bertanya apakah mata air awet muda itu sebenarnya hanyalah gandum dan keju tua. Dan saya merenungkan, hal itu cukup lama, karena dia tidak salah. Tidak sepenuhnya salah. Miliaran dolar mengalir melalui pasar. Suplemen anti penuaan setiap tahun. Miliaran. Semuanya didasarkan pada mekanisme yang sebagian besar pembeli tidak pernah benar-benar baca. Berdasarkan studi yang sebagian besar orang tidak pernah benar-benar lihat, dan konten yang membahas senyawa-senyawa ini, mulai dari podcast, ulasan produk, hingga pamer belanja, para influencer di Jakarta, hampir tidak ada yang membahas sisi biologinya secara mendalam. Mereka hanya menyebutkan nama senyawanya. Mereka menyebutkan nama selebritas dunia yang mengonsumsinya. Mereka memberi tahu Anda harganya yang mahal agar terlihat eksklusif, dan semuanya berhenti di situ saja. Hari ini berubah. David Sinclair, seorang profesor dari Universitas Harvard, salah satu ilmuwan paling banyak dikutip di planet, mengonsumsi NMN setiap pagi. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia percaya kita adalah generasi terakhir yang akan menerima penuaan sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Itu adalah klaim yang luar biasa. Namun, inilah yang hampir tidak dibicarakan oleh siapapun. Ini bukan tentang suplemennya, bukan tentang mereknya, tetapi tentang saklar biologi sebenarnya yang coba dinyalakan oleh NMN dan apakah sains membuktikan itu benar-benar berhasil. Dan inilah bagian yang sudah lama saya simpan. Bagian yang sebenarnya membuat saya ingin membuat video ini. Sebuah studi yang diterbitkan baru-baru ini menemukan bahwa salah satu senyawa anti penuaan paling populer mungkin juga mempercepat pertumbuhan sel kanker di bawah kondisi tertentu. Industri suplemen seketika menjadi sunyi. Sebagian besar pembuat konten tidak berani menyentuh topik ini. Dan alasan mereka tidak membahasnya bukan karena itu tidak benar. Alasannya adalah karena biologi itu rumit. Dan hal rumit biasanya tidak menghasilkan cuan karena sulit untuk menjual kapsul jika penjelasannya terlalu panjang. Hari ini kita akan membahas 3 senyawa yang benar-benar berada di garis depan sains anti penuaan, NMN dan jalur NAD, spermidine dan autofagi, serta peptida. Di akhir video ini, Sobat Sehat akan paham apa yang sebenarnya diminta oleh masing-masing senyawa ini kepada sel tubuh Anda. Kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan pemasaran. Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan biologi, dan Anda akan memahami dengan tepat apa yang dikatakan bukti ilmiah tentang masing-masing senyawa tersebut, termasuk risiko kanker, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang cerdas untuk diri Anda sendiri. Mari kita mulai dengan masalahnya. Pasar suplemen anti penuaan global melampaui nilai $60 miliar tahun ini, $60 miliar, dan sebagian besar konten yang melayani pasar itu hanyalah satu dari 3 hal ini. Pertama, wawancara podcast, di mana seorang pendiri perusahaan berbicara tentang produk mereka sendiri. Kedua, ulasan produk yang dangkal. Atau ketiga, pemengaruh yang memegang botol suplemen dan memberitahu Anda bahwa mereka merasa luar biasa. Apa yang hampir tidak dilakukan oleh siapapun. Dan inilah celah yang ingin diisi oleh saluran ini. Adalah, masuk ke dalam tubuh manusia, kita akan melihat apa yang sebenarnya diminta oleh senyawa-senyawa ini kepada sel Anda pada tingkat molekuler. Itu adalah pertanyaan yang berbeda dari sekadar, apakah suplemen ini berhasil? Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih menarik, dan pertanyaan inilah yang benar-benar memberi Anda informasi jujur untuk memutuskan apakah Anda akan terus menghabiskan uang atau berhenti sekarang juga. Inilah alasan mengapa pendekatan biologi menjadi sangat penting secara praktis. Sobat Sehat harus tahu bahwa pasar suplemen tidak mengatur dirinya sendiri berdasarkan efektivitas produk. Di sebagian besar wilayah hukum, termasuk di Indonesia, suplemen diatur hanya untuk keamanan sampai batas tertentu, bukan kemanjuran klinis.
Sebuah perusahaan dapat menjual kapsul kepada Anda yang mengandung senyawa yang telah menunjukkan mekanisme tertentu dalam laboratorium atau studi pada hewan pengerat. Mereka bisa mendeskripsikan mekanisme itu pada label menggunakan bahasa yang akurat dan secara hukum tidak membuat klaim bahwa itu akan membuahkan hasil yang sama pada tubuh manusia. Bahasa mekanisme itulah yang menjadi alat pemasaran data hasil yang asli, jika memang ada, biasanya terkubur dalam dokumen penelitian yang tidak pernah dibaca oleh sebagian besar orang. Memahami mekanisme tidak hanya memberitahu Anda apakah sesuatu mungkin berhasil, tetapi juga memberitahu Anda pertanyaan apa yang harus diajukan. Berapa dosis yang diperlukan agar mekanisme tersebut aktif? Apa jalur pengirimannya? Di jaringan mana mekanisme itu beroperasi? Dan apakah cara minum Anda bisa mencapainya? Apakah bukti klinis dilakukan pada populasi yang mirip dengan Anda dalam hal usia, kesehatan metabolisme, dan kadar NAD awal? Atau apakah itu pada populasi dengan kondisi yang tidak Anda miliki? Inilah pertanyaan yang memisahkan keputusan suplemen yang cerdas dari keputusan yang hanya didorong oleh iklan semata. Setiap senyawa yang kita bahas hari ini menargetkan tanda biologis penuaan yang berbeda. Konsep tanda penuaan ini diresmikan oleh makalah penting pada tahun 2013 oleh Lopez Otin dan rekan-rekannya, dan diperbarui pada tahun 2023 untuk mencakup 12 mekanisme berbeda di sel. Kita tidak akan membahas ke-12 mekanisme itu hari ini, tetapi kita akan fokus pada 3 mekanisme utama. Penuaan bukanlah satu hal yang salah secara tiba-tiba. Penuaan bukan kegagalan sistem tunggal yang statis. Penuaan adalah sebuah kaskade. Sebuah urutan domino dari kegagalan biologis, di mana setiap kegagalan sel akan mempercepat kegagalan berikutnya yang terjadi di setiap jaringan tubuh Anda secara bersamaan. Satu-satunya cara mengevaluasi apakah suatu suplemen dapat memperlambat proses itu adalah dengan memahami domino mana yang sedang ia sasar. Bayangkan tubuh Anda seperti sistem lalu lintas yang sangat rumit di Jakarta. Jika terjadi satu kecelakaan atau lampu merah yang mati di persimpangan utama, kemacetan tidak hanya di sana, perlahan-lahan seluruh jalur di kota akan terkunci. Emosi orang-orang meningkat, dan polusi semakin menumpuk di dalam sel Anda. Ketidakstabilan genomik atau akumulasi kerusakan DNA adalah persimpangan yang macet itu. Ini menyebabkan krisis energi yang mempercepat penuaan sel, memicu peradangan kronis, dan merusak mitokondria. Di Indonesia, masalah ini menjadi lebih berat karena polusi udara yang buruk dan gaya hidup yang gemar gula, boba, kopi susu gula aren, dan gorengan adalah pemicu utama glikasi. Proses di mana gula merusak protein sel. Ini seperti menuangkan sirup ke dalam mesin kendaraan Anda. Proses penuaan ini tidak berjalan mandiri. Mereka saling mendorong satu sama lain hingga domino terakhir jatuh. Ketidaktersediaan energi untuk DNA akan mempercepat ketidakstabilan genomik, yang kemudian meningkatkan laju kematian sel dan peradangan. Kaskade ini berjalan terus dan berjalan semakin cepat saat komponen-komponennya saling memperburuk keadaan. Mari kita bicara tentang mitokondria. Setiap sel dalam tubuh sobat sehat mengandung ribuan mitokondria. Ini adalah organel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Mata uang energi yang digunakan tubuh Anda untuk segala hal. Setiap detak jantung, setiap neuron yang menembak di otak Anda, setiap kontraksi otot, semuanya berjalan menggunakan energi ATP. Produksi ini bergantung pada transport elektron. Disinilah NAD+ menjadi sangat krusial. NAD+ adalah molekul pembawa esensial di dalam proses ini. Tugasnya adalah mengambil elektron di satu tahap rantai dan mengirimkannya ke tahap berikutnya secara cepat. Tanpa NAD+ yang memadai, rantai energi ini akan rusak. Produksi ATP akan merosot tajam di dalam sel, dan mitokondria Anda yang sudah bekerja keras di bawah stres oksidatif mulai gagal menjalankan tugas utama. Sekarang, ada angka yang harus membuat Anda waspada. Antara usia 40 dan 60 tahun, kadar NAD+ dalam tubuh Anda merosot sekitar 50%. Ini tidak terjadi secara perlahan saja, tetapi turun hingga setengahnya. Itulah besarnya defisit energi yang coba diatasi oleh suplemen NMN. Namun, ada mekanisme di balik penurunan ini yang hampir tidak pernah dibahas oleh penjual suplemen di luar.
ada enzim yang disebut CD38. Enzim ini bertugas memakan NAD+ Anda setiap waktu. Masalahnya, aktivitas CD38 ini meningkat drastis seiring bertambahnya usia manusia. Hal ini didorong sebagian oleh peradangan tingkat rendah kronis yang dihasilkan oleh proses penuaan tubuh. Semakin banyak peradangan, semakin banyak CD38, semakin banyak enzim itu, semakin cepat NAD habis. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah motor tua di tengah kemacetan kota Jakarta. NAD+ adalah bensinnya. Namun, ada pencuri bensin yang memasang selang di tangki motor Anda. Itulah CD38. Tidak peduli seberapa banyak bensin mahal atau NN yang Anda tuangkan. Pencuri ini menyedotnya lebih cepat, membanjiri tubuh dengan NMN tanpa menghentikan. Si pencuri ini adalah solusi yang pincang dan kurang tepat. Beberapa peneliti berpendapat bahwa memblokir CD38 sama pentingnya dengan asupan NMN. Salah satu solusinya adalah apigenin, flavonoid dalam peterseli, seledri, dan teh bunga krisan yang segar. Apigenin dikenal sebagai penghambat CD38. Kompleksitas ini tidak pernah muncul dalam iklan. Sobat sehat mungkin juga sering melihat perdebatan antara NMN dan NR atau nikotinamida ribosida. Keduanya adalah bahan baku untuk NAD+. Tetapi jalurnya sedikit berbeda di dalam sel tubuh kita. N masuk ke dalam sel dan dikonversi langsung. Sedangkan NR harus melewati satu tahap tambahan dahulu. Meskipun NR memiliki bukti klinis yang kuat meningkatkan kadar NAD darah hingga 40%, namun kadar di darah tidak selalu mencerminkan kadar di dalam jaringan otot atau otak tempat energi dibutuhkan. Selain itu, cara konsumsi sangat menentukan hasil. NMN sublingual dipercaya jauh lebih efektif bagi sel, karena langsung masuk ke aliran darah tanpa harus dihancurkan oleh metabolisme hati tahap pertama yang keras. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu autofagi. Autofagi adalah sistem daur ulang sel dalam tubuh. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti memakan diri sendiri, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Sel-sel Anda terus-menerus menghasilkan protein yang rusak, organel tidak berfungsi, dan sampah seluler. Autofagi adalah proses sel mengidentifikasi sampah tersebut, membungkusnya, dan mendaur ulangnya kembali. Yoshinori Ohsumi memenangkan hadiah Nobel kedokteran pada tahun 2016 untuk karya ini. Ini bukan penemuan pinggiran. Ini temuan paling dirayakan. Sangat penting bagi kita memahami hal ini. Bayangkan kota Jakarta berhenti mengumpulkan sampah sama sekali. Sampah akan menumpuk di jalanan kota. Sistem kota akan gagal karena semuanya tersumbat oleh limbah. Di Jakarta, kita mengenal pasukan oranye. Mereka sangat sigap membersihkan sampah setelah festival di Monas. Tanpa mereka, kota akan menjadi beracun. Itulah yang terjadi pada sel Anda saat fungsi autofagi menurun. Protein rusak menumpuk menjadi racun. Akibatnya, setiap fungsi mulai dari produksi energi hingga respons imun akan sangat menderita sekali. Senyawa yang kita bahas adalah spermidin yang secara spesifik memicu proses autofagi seluler ini. Spermidin adalah poliamina, senyawa organik di setiap sel hidup. Tubuh memproduksinya secara alami. Spermidin adalah molekul paling dipertahankan dalam sejarah biologi selama ratusan juta tahun evolusi. Tingkat konservasi tinggi memberitahu kita bahwa molekul ini melakukan sesuatu yang sangat penting. Sumber makanan alami spermidin nyata dan mudah ditemukan. Tunas gandum mengandung konsentrasi tertinggi. Keju tua seperti parmesan juga memiliki kadar tinggi. Selain itu, natto yang sedang tren di Indonesia, jamur, kedelai, dan kacang-kacangan juga sumber luar biasa. Pola makan nenek moyang kita memberikan banyak, namun, inilah bagian yang membuat industri suplemen sunyi. Ada komplikasi serius dengan spermidina. Poliamina ternyata juga ditemukan meningkat secara signifikan dalam banyak sel kanker yang berbahaya. Sel-sel kanker membutuhkan poliamina untuk bahan bakar pertumbuhan mereka yang sangat agresif dan cepat. Studi terbaru menemukan asupan spermidina tambahan dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker yang sudah ada. Harap dicatat, ini tidak berarti spermidina penyebab kanker. Bukti ilmiah tidak mengatakan demikian. Namun hubungan antara spermidina dan kanker jauh lebih rumit daripada sekadar slogan iklan di internet. Dalam jaringan sehat,
Spermidine tampak melindungi karena membersihkan sel rusak sebelum menjadi kanker. Tetapi bagi yang sudah memiliki tumor, gambarannya berubah total. Inilah biologi yang sebenarnya rumit, sobat sehat. Sel tubuh kita tidak bekerja sendirian. Mereka berkomunikasi melalui sinyal molekuler. Bayangkan peptida sebagai pesan WhatsApp molekuler yang dikirim antar sel untuk koordinasi perbaikan. Peptida adalah rantai pendek asam amin. Jika rantai lebih dari 50 asam amin, itu disebut protein. Alasan peptida memiliki aktivitas kuat karena urutan asam amin memicu rangkaian sinyal hilir spesifik. Mari bicara tren populer di Indonesia, yaitu suplemen kolagen. Banyak orang rela keluar jutaan rupiah, padahal kolagen adalah protein besar yang akan menghadapi masalah besar di sistem pencernaan Anda. Asam lambung sangat efisien memecah peptida menjadi asam amin tunggal. Artinya hasil biologisnya tidak ada. Sebagian besar ahli berpendapat meminum kolagen lebih banyak memberikan efek psikologis daripada hasil nyata. Namun di garis depan sains, ada peptida khusus. Pertama BPC 157 dari lambung. Kedua adalah epitalon untuk menjaga panjang telomere. Ketiga adalah timosin alfa 1 untuk fungsi imun. Masalah utama semua peptida ini adalah jalur pengirimannya. Jika lewat pil, pencernaan akan menghancurkannya. Inilah alasan aplikasi klinis serius menggunakan metode suntikan subkutan atau infus intravena saja. Ada ungkapan populer, kita berhasil perpanjang umur tikus dengan ratusan cara. Namun belum pada manusia. Celah antara tikus dan manusia inilah tempat pemasaran suplemen mencari keuntungan besar dari Anda. Tikus hidup 2 tahun. Manusia 80 tahun. Skala waktu dan metabolisme kita sangat jauh berbeda. Resveratrol yang sempat sangat terkenal, gagal total memperpanjang umur dalam pengujian resmi yang ketat. Bukti pada manusia tidak cocok dengan janji pada tikus. Ini peringatan agar tidak mudah tergiur iklan. Sains sedang maju dengan cepat. Namun kejujuran adalah hal paling mahal di industri suplemen saat ini. Tingkat 1 bukti terkuat. Konsumsi spermidin alami dari makanan asli, seperti tunas gandum dan natto. Tingkat 2 adalah data awal NMN, untuk usia di atas 40 tahun dengan pengiriman di bawah lidah. Setiap mekanisme hebat ini sebenarnya bisa diaktifkan gratis lewat olahraga rutin dan tidur yang cukup. Jangan biarkan dompet menipis sementara gaya hidup masih berantakan. Suplemen hanyalah pelengkap saja. Mari menjadi konsumen cerdas. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada kerabat sobat sehat semua.